Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Negara dengan NIM 205100089. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai materi mengenai limit fungsi kompleks. Langsung saja ke materi. Pada analisis kompleks yang perlu diperhatikan adalah fungsi kompleks yang dapat diturunkan pada domain tertentu. Pertama-tama akan didefinisikan terlebih dahulu bahwa S adalah himpunan bilangan kompleks. Fungsi F pada S adalah aturan yang menetapkan setiap Z di dalam S bilangan kompleks yang disebut sebagai nilai fungsi F di Z, ditulis sebagai W sama dengan FZ. Pada rumus di atas, Z merupakan peubah kompleks atau variabel kompleks. Jadi S merupakan domain dari definisi fungsi F. Oleh karena itu, himpunan yang merupakan seluruh nilai fungsi F disebut sebagai jangkauan atau range dari F. Sedangkan W adalah bilangan kompleks juga, sehingga dapat ditulis sebagai W U ditambah I kali V. Dengan U merupakan bagian nyata atau real dan P merupakan bagian imajiner. Jadi W bergantung pada Z sama dengan U dikalikan X kali Y ditambah I kali V dikalikan X kali Y. W sama dengan FZ sama dengan U kalikan X kali Y ditambah I kalikan V dikalikan X kali Y. Konsep limit pada fungsi kompleks Fz diperluas dari limit pada fungsi real atau Fx. Pada fungsi kompleks Fz, limit Z mendekati Z0 Fz bernilai L, atau limit Z mendekati Z0 Fz sama dengan L jika terdapat epsilon lebih besar dari 0 dan delta lebih besar dari 0, sedemikian rupa sehingga modulus Fz kurang L kurang dari epsilon. Untuk Z, modulus Z kurang dari Z0 kurang dari sama dengan 0. Saya tampilkan ilustrasi. Modulus Z mendekati Z0 kurang dari sama dengan delta atau dis dengan pusat di Z0. Dan jari-jari delta modulus Fz dikurang L kurang dari epsilon atau dis dengan pusat di L dan jari-jari di epsilon. Meski limit Z mendekati Z0 Fz sama dengan L, namun Fz0 tidak harus sama dengan L. Penjelasan, jika limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan L dan F sama dengan L, maka Fz dikatakan kontinu di Z0. Jika limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan L dan F tidak sama dengan L, maka Fz dikatakan memiliki limit di Z0 namun tidak kontinu di Z0. Saya tampilkan contoh pertama. Buktikan limit Z mendekati 1 I dikalikan Z per 2 sama dengan I per 2. Misalkan Fz sama dengan I dikalikan Z per 2 dan domain F adalah bilangan kompleks itu sendiri. Ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0, di mana deltanya belum diketahui. Modulus Z mendekati 1 lebih besar dari 0 kurang dari delta. Berlaku modulus I dikalikan Z per 2 dikurangi I per 2 sama dengan modulus I dikeluarkan menjadi I dikalikan Z dikurang 1 per 2 sama dengan
modulus I dikalikan modulus Z dikurangi 1/2 sama dengan 1 kalikan Z modulus Z dikurangi 1 per modulus 2 kurang dari delta sama dengan epsilon per 2. Karena kita sudah mengetahuinya, modulus Z dikurangi 1 kurang dari delta dan diminta kurang dari epsilon, maka kita temukan delta sama dengan 2 epsilon, sehingga terbukti bahwa modulus Z dikurangi 1 kurang dari epsilon. Untuk contoh yang kedua, limit Z mendekati 2, 2Z pangkat 2 min 3Z min 2 per Z min 2 sama dengan 5. Misalkan diberikan bilangan epsilon lebih besar dari 0, kita akan mencari delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga Z dikurangi modulus Z dikurangi 2 lebih besar dari 0 kurang dari delta. Maka 2Z pangkat 2 min 3Z min 2 per Z min 2 sama dengan 5 kurang dari epsilon. Untuk Z tidak sama dengan 2. Lihat bagian sebelah kanan. Modulus 2 Z pangkat 2 min 3Z min 2 per Z min 2 min 5 kurang dari epsilon sama dengan modulus 2Z ditambah 1 dikurangi Z min 2 per Z min 2 dikurangi 5 kurang dari epsilon sama dengan 2Z ditambah 1 dikurangi 5 dikurangi Z min 2 per Z min 2 dikurangi 5 kurang dari epsilon sama dengan modulus 2 kalikan Z min 2 kurang dari epsilon sama dengan modulus Z min 2 kurang dari epsilon. Hal ini menunjukkan bahwa delta sama dengan epsilon per 2 telah diperoleh. Bukti formal, jika diberikan epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat delta sama dengan epsilon per 2 sehingga Z tidak sama dengan 2. Diperoleh Z modulus Z min 2 lebih besar dari 0 kurang dari delta. Maka modulus 2Z pangkat 2 min 3Z min 2 per Z min 2 dikurangi 5 sama dengan 2Z ditambah 1 modulus 2Z ditambah 1 dikurangi Z min 2 per Z min 2 dikurangi 5 sama dengan 2 kalikan Z min 2 kurang dari 2 delta sama dengan epsilon. Jadi modulus 2Z pangkat 2 min 3Z min 2 per Z min 2 min 5 kurang dari epsilon. Apabila modulus Z dikurangi 2 lebih besar dari 0 kurang dari delta sama dengan epsilon per 2, maka terbukti limit Z mendekati 2Z pangkat 2 min 3Z min 2 per Z min 2 sama dengan 5. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.